anak-anak Joyful Kids yang di rumah, apa kabarnya? Sudah lama ya kita nggak ketemu, tapi tetap semangat dong, karena kita bisa ibadah online. Dan kita harus bersyukur, karena Tuhan masih beri kita kehidupan dan juga kesehatan sampai hari ini. Nah anak-anak, kita mau mulai ibadah kita mau naikkan syukur dulu kepada Tuhan yuk. Kita katakan terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan setiap firman yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam pikiran, hati, dan roh kami, memberi kekuatan bagi roh kami, supaya kami boleh semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat
setiap anak-anak, juga keluarga mereka, orang tua mereka yang ada di rumah. Tuhan kiranya senantiasa melindungi, memberkati, memberikan kesehatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berikan sukacita dalam hati kami semua, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dan juga doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Lea. Nah, kita siapkan hati kita yuk. Kita mau naikkan lagu Give Me Oil. Nah, harus sambil bangkit berdiri. Masih ingat gerakannya? Ayo semuanya bangkit berdiri dulu. Kita nyanyi sambil pakai gerakan sama-sama ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Lea. Halo anak-anak, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di minggu yang khusus ini. Kenapa minggu khusus? Karena hari ini adalah minggu kelima. Dalam satu tahun, hanya sekitar 4 kali kita merayakan minggu kelima. Tapi ada yang lebih istimewa lagi. Ada yang tahu? Betul sekali. Hari ini kita bersama-sama memperingati Minggu Pentakosta. Nah, satu hari yang istimewa buat kita anak-anak Tuhan. Ada satu peringatan khusus, Hari Raya Pentakosta. Apa itu? Tema hari ini Ibu akan berbicara tentang mengenal Roh Pentakosta yang akan diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita saksikan dulu cuplikan nats ini melalui sebuah video. Kita lihat bersama-sama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, anak-anak sudah mendengarkan dan menyaksikan cuplikan nats Alkitab hari ini, bukan? Tentang peristiwa Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Anak-anak, Pentakosta adalah yang ke-50. Arti kata Pentakosta, yang ke-50. Jadi peringatan Hari Raya Pentakosta adalah peringatan hari yang ke-50. 50 dari hari apa, anak-anak? Dari hari Paskah. Nah, kita sudah memperingati bersama tentang Paskah. Ya. Kemudian baru-baru ini kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Raya Pentakosta 50 hari setelah Paskah, 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Iya. Pada zaman PL, jadi pada peristiwa itu sendiri yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Yahudi memperingati Pentakosta itu memperingati dua hal. Yang pertama, mereka bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk apa? Pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Melalui apa? Panen gandum mereka yang berlimpah. Itu bukti pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Dan untuk itu mereka bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, peringatan tentang wahyu Allah kepada bangsa Israel melalui 10 hukum yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, ini dua hal yang mereka syukuri di hari Pentakosta. Nah, pada zaman kita ini, saat sekarang, kita memperingati Pentakosta, kita bersyukur untuk apa? Untuk anugerah Tuhan yang besar, yaitu hadirnya, dicurahkannya Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam dalam diri setiap orang percaya, dalam diri saya, dalam diri setiap anak-anak. Itu anugerah yang besar daripada Allah di dalam Kristus untuk setiap kita. Dan selain itu, Pentakosta, kita juga memperingati, bersyukur untuk adanya jemaat gereja Tuhan yang berdiri sejak peristiwa Pentakosta saat itu, di mana
Rasul Petrus berkhotbah, menyampaikan firman, memberitakan Injil tentang Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga itu. Lalu banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka minta diri dibaptis, ya, bertobat dari dosa-dosa mereka dan mau menyerahkan diri kepada Tuhan untuk percaya kepada Allah, dan mereka dibaptiskan. Dikatakan dalam kitab Kisah Rasul ada 3.000 orang percaya. Inilah jemaat yang pertama, jemaat mula-mula. Berdirinya sebuah gereja, persekutuan, perkumpulan orang-orang yang percaya. Inilah anak-anak arti Pentakosta bagi orang Israel pada masa itu maupun kita pada masa ini. Sekarang kita belajar hal yang lain. Ketika Roh Kudus turun, yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, ada 3 tanda yang menyertai hadirnya Roh Kudus. Anak-anak tentu tadi sudah melihat, bukan? Yang pertama tanda apa? Oh, dikatakan ada suatu bunyi seperti tiupan angin. Nah, anak-anak, bunyi seperti tiupan angin, ya. Suara, ada bunyi, ada suara. Anak-anak bisa melihat angin? Tidak bisa, ya. Suara? Tidak bisa, tapi bisa kita dengar. Demikian juga angin, anak-anak. Tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, kalau sekarang ini, Mulia rasa sumuk gerah, tiba-tiba ada angin yang bertiup. Waduh, enak sekali anak-anak. Jadi sejuk, dingin. Mulia tidak bisa lihat angin itu datang dari mana, mau kemana, tetapi ada suaranya bisa didengar. Ya, nah itulah kenapa Roh Kudus dilambangkan seperti angin. Kita tidak bisa lihat, tapi daya kerja kuasa Roh Kudus itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Seperti satu contoh yang lain anak-anak. Coba perhatikan. Nah, ini adalah salah satu tokoh, anak-anak pasti kenal ya. Pak Bus ya, dalam Toy Story. Nah, dia bisa berjalan, dia bisa berbicara, bahkan dia bisa terbang. Apakah dia sama seperti kita manusia, makhluk yang hidup? Tidak, dia hanya mainan. Tapi kenapa dia bisa berjalan, berbicara, bahkan terbang? Karena ada sesuatu di dalam bagian tubuhnya yang mempunyai daya untuk menggerakkan dia, untuk berjalan, untuk berbicara, untuk terbang. Apa itu? Betul sekali. Baterai. Iya, baterai. Ya, tidak kelihatan. Kalau kita lihat, boneka itu tidak kelihatan baterainya karena tersimpan di dalam. Tapi baterai itu yang memberikan kepada Pak Bus ini, Mr. Bus, teman kita, bisa berjalan, berbicara, dan terbang. Demikianlah kuasa Roh Kudus. Tidak kelihatan oleh mata kita, tapi bisa kita rasakan, alami kuasanya di dalam diri dan kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Tanda apa yang menyertai kehadiran Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta? Ada api, lidah-lidah dikatakan seperti nyala api yang turun dan hinggap dalam setiap orang yang ada pada waktu itu. Semua orang mendapatkan karunia daripada Allah. Ada lidah-lidah api di atas kepala mereka, seperti gambar yang nampak, ya. Nah, kenapa Roh Kudus dilambangkan dengan api? Anak-anak tahu api? Kalau kita nyalakan korek api itu, kita pegang nyalanya, rasanya apa? Dingin? Oh tidak, panas, ya. Api itu membara anak-anak. Nah, ini gambaran daripada kerja kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan para rasul pada waktu itu. Roh Kudus ya, sebagai api, dia memurnikan anak-anak. Kalau emas yang punya kualitas bagus,
itu dimurnikan dengan api. Demikian juga anak-anak barang-barang dari tembaga ataupun logam, dari besi, sebelum dibentuk menjadi satu alat perabot tertentu, dia akan dibakar di atas api. Kemudian dia ditempa, dijadikan pisau, dijadikan pedang, dijadikan alat-alat yang lain yang berguna bagi manusia. Nah, Roh Kudus juga bekerja seperti itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus memurnikan hidup kita. Ya, senantiasa hari demi hari. Kita manusia yang lemah, seringkali kita berbuat dosa dan salah. Tidak sadar kita berkata-kata sudah menyakiti ya, teman. Atau kita berkata-kata sudah kasar kepada orang tua, papa, mama. Kita sudah berdosa, kita sudah bersalah. Roh Kudus mengingatkan kita. Halo, Tius, Darren, Devin, ya. Tadi kamu sudah bersalah loh kepada mama. Kenapa? Kamu sudah berkata kasar kepada mereka. Nah, Roh Kudus menggerakkan dari dalam diri kita untuk apa? Sadar, oh iya ya, tadi saya sudah melukai hati mama. Minta maaf. Ya, atau ada teman yang bersalah kepada kita memaafkan. Nah, semua itu dari dorongan siapa anak-anak? Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan janjikan tinggal dalam diri kita. Dia bekerja mengingatkan kita, menyadarkan kita kalau kita salah. Roh Kudus membentuk kita. Seperti tadi bara api yang membentuk logam, lempengan logam yang ditempa kemudian dijadikan pisau, pedang, menjadi alat-alat yang berguna. Hidup kita terus ditempa oleh Roh Kudus, dibentuk, dijadikan manusia yang baru, terus dibarui dari hari ke hari. Supaya apa? Makin disempurnakan. Seperti siapa? Targetnya seperti Tuhan Juru Selamat kita. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik, semakin indah, semakin berkenan kepada Tuhan. Menjadi alat dan berkat Tuhan bagi teman-teman, bagi sesama kita. Semuanya itu pekerjaan dari Roh Kudus. Lalu, kalau di dalam kehidupan para rasul pada waktu itu, kuasa Roh Kudus membakar mereka. Membakar apa? Membakar semangat mereka, api roh dalam diri mereka. Untuk apa? Menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Ingat, sebelum Yesus naik ke surga, ada satu pesan yang ditinggalkan kepada para murid. Jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Kamu bersekutu, berdoa, menantikan janji Bapa. Apa itu? Turunnya Roh Kudus. Baru kamu akan pergi untuk apa? Memberitakan Injil, membaptis orang yang percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Janji itu digenapi pada hari Pentakosta, anak-anak, di mana Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus datang. Ya, menjadi anugerah yang melengkapi mereka, memampukan mereka untuk menunaikan tugas dan misi yang Tuhan janjikan, yang Tuhan perintahkan, supaya mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Di mana? Di mana-mana. Di Yerusalem, seluruh Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Wah, itu pekerjaan yang tidak mudah. Mereka manusia-manusia yang lemah dan terbatas. Bagaimana mereka bisa melakukan tugas itu? Tuhan berikan penolong. Tuhan memberikan anugerah, kuasa, kekuatan. Dalam diri siapa? Roh Kudus, Roh Pentakosta. Ya, anak-anak, itu adalah tanda kehadiran Roh Kudus yang kedua. Asih, ada satu tanda lagi yang kita saksikan tadi. Apa itu? Wah, pada waktu itu orang-orang, khususnya para rasul, yang dikatakan semuanya orang Galilea, anak-anak. Tapi ternyata mereka bisa berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa apa? Bahasa Media, bahasa Persia,
ya. Banyak orang berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta. Dari mana-mana. Bukan hanya dari Yerusalem saja, bukan hanya dari Yudea, bukan hanya daerah Samaria. Tapi juga ada yang dari Roma, Italia. Wow, satu benua yang lain, ya. Ternyata mereka semua bisa mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ini satu perbuatan yang ajaib yang dinyatakan Roh Kudus di saat itu kepada semua orang. Sehingga membuat semua orang yang hadir menjadi heran, tercengang-cengang, kok bisa ya? Apakah saya tidak salah dengar? Mereka semua orang-orang sederhana, orang-orang Galilea, bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Kita dari Persia, kita dari ada dari Kreta, ada dari Elam dan sebagainya. Anak-anak, itu satu hal yang luar biasa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Kalau sekarang Ibu Lea berbicara dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau yang menyaksikan Ibu Lea, ada orang misalnya dari Inggris, lalu dari China, dari Taiwan, dari Malaysia, dengan bahasa mereka masing-masing ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Prancis. Wah, padahal Ibu Lea tidak bisa semua itu, cuma bisa bahasa Indonesia. Tapi ternyata mereka bisa mendengar dengan bahasa mereka masing-masing. Mereka bisa memahami apa yang Ibu Lea sampaikan. Itu kerja siapa? Bukan kerja Ibu Lea, tapi kerja siapa? Kuasa Roh Kudus. Luar biasa bukan? Roh Kudus punya daya kuasa yang tidak terbatas. Sama seperti Allah Bapa kita. Sama seperti Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu adalah ya dan amin. Lebih penting, lebih berguna kalau aku pergi. Kenapa? Karena kalau aku pergi, nanti Roh Kudus akan turun. Dan kamu akan dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Bukan berarti murid-murid lebih besar, lebih berkuasa dari Tuhan Yesus Juru Selamat. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka melakukan banyak hal. Ingat dalam catatan Kisah Rasul, Rasul Petrus pun bisa menyembuhkan orang mati. Siapa? Tabita. Rasul Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Luar biasa. Itu hal-hal yang dikerjakan juga, diperbuat Yesus selama di dunia. Dan para murid diberikan kuasa itu untuk apa? Untuk menjadi tanda yang meneguhkan berita firman yang mereka sampaikan adalah benar. Semua tentang Yesus yang sudah pernah mati, yang bangkit dan naik ke surga itu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak, ingin tidak memiliki Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan di saat Pentakosta itu? Ingin tidak hidup kita dipakai, dikuasai untuk menjadi alat dan karya Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Sebab tugas misi yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya bukan hanya untuk mereka saja, tapi juga untuk kita. Kita ini yang sekarang ini menjadi murid-murid Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Tuhan Yesus untuk zaman ini. Mari kita minta supaya Tuhan juga anugerahkan kuasa itu dalam hidup kita dan menjadikan kita dengan segala keterbatasan kita, keberadaan kita, supaya bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan seperti para rasul. Melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan dan mereka bisa mendapatkan berkat. Bagaimana caranya? Sudahkah engkau percaya Tuhan Yesus? Itu yang pertama. Barang siapa percaya kepada Yesus, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus itu menjadi meterai, dikatakan.
oleh Paulus. Meterai dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itu akan tinggal tetap dalam diri kita, menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus juga berkata hal yang kedua, hidup mengasihi Dia, mengikuti, melakukan segala perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, melakukan segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa. Dan Dia akan mengutus Roh Kudus. Yang disebut siapa? Penolong, penghibur, Roh kebenaran. Yang akan menolong kita saat kita dalam kesulitan, menghibur saat kita dalam kesusahan, memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran Tuhan, kepada firman-Nya, supaya hidup kita bisa menjadi saksinya. Nah, itu Tuhan sudah janjikan kepada siapapun yang mau percaya Dia, menjadi murid-Nya, dan melakukan perintah-Nya. Sehingga kita, anak-anak dan saya, bisa menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, anak-anak. Ya, hari ini kita boleh belajar sedikit. Ibu katakan sedikit. Kenapa? Karena banyak kebenaran tentang Roh Pentakosta yang perlu kita pelajari. Nanti di kesempatan-kesempatan lain kita bisa belajar hal yang lain. Tapi hari ini kita belajar tentang apa? Arti Pentakosta. Apa tadi? Yang ke-50. Dan makna Pentakosta bagi orang Israel apa? Pengucapan syukur pemeliharaan Tuhan atas mereka. Pengucapan syukur karena Tuhan memberikan hukum-hukumnya menjadi pedoman bagi bangsa Israel untuk membangun satu bangsa. Dan bagi kita saat ini, pengucapan syukur karena kita dianugerahi bukan saja firman Alkitab, bukan saja Yesus Juru Selamat, tapi juga Roh Kudus yang tinggal diam dan menyertai hidup kita selama-lamanya. Kita juga bersyukur untuk karya Tuhan, menghimpunkan orang-orang percaya menjadi satu gereja. Sama seperti kita, persekutuan kita, satu keluarga Allah. Di dalam apa? Sekolah minggu, Joyful Kid Kenari. Ya. Ada 3 tanda yang menyertai kehadiran Roh Kudus. Apa itu tadi? Bunyi, suara, angin yang tidak kelihatan tapi dapat kita rasakan, dapat kita alami. Lalu apa? Api. Api yang membara, membakar semangat gairah para murid untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga apa? Berbicara dalam bahasa lain, itu yang dikerjakan Roh pada saat peristiwa Pentakosta itu terjadi. Para murid berbicara dalam bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain, orang-orang yang berkumpul, semua yang berhimpun dalam peristiwa Pentakosta pada waktu itu. Anak-anak, janji itu bukan hanya untuk para rasul, 12 para rasul ataupun orang-orang yang berkumpul di hari Pentakosta pada waktu itu. Janji itu juga berlaku untuk anak-anak, untuk saya. Ketika apa? Kita sungguh-sungguh percaya Yesus, mau hidup mengasihi Yesus, dan setia melakukan perintahnya, lalu menjadikan kita saksi-saksi Tuhan. Selamat menyambut hari Pentakosta, selamat menyambut karunia Roh Kudus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Anak-anak, coba hafalkan ya. Walaupun kita atau guru-guru tidak bisa mendengar anak-anak menghafalkannya, tapi anak-anak harus berjanji, punya komitmen. Setiap hari Minggu dikasih ayat hafalan, dihafalkan. Hari ini ayat hafalnya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Apa bunyinya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, anak-anak mau menjadi saksi Tuhan? Tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita minta kepada Tuhan, ya. Lalu aktivitas kita pada minggu ini, anak-anak ada beberapa soal. Nanti Ibu akan kirim lewat WA grup, ya. Nah, soal nomor 1 sampai nomor 2 itu khusus untuk anak Bethlehem dan Kana. Soal nomor 1 sampai 4 itu untuk kelas Nazaret, dan soal 1 sampai 6 untuk kelas Galilea dan pra-remaja. Oh, boleh ya kalau saya kelas Bethlehem, kelas Kana, tapi mau menjawab 6-6-nya boleh? Wah, bagus sekali, tentu saja boleh. Guru-guru berikan bonus kepada anak-anak yang menjawab melebihi yang diminta, ya. Terima kasih. Semangat untuk belajar firman, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal firman-Nya. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat, gairah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Walau kami harus terus di rumah dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, tapi Tuhan menyertai dan memberkati kami bisa melewati hari-hari kami hingga saat ini. Terima kasih untuk ibadah bersama kami, walau hanya melalui online. Tapi kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tidak dibatasi oleh situasi kondisi apapun. Hari ini kami juga boleh bersama-sama memperingati peristiwa yang besar dan agung. Turunnya Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh dikuasai, dipenuhi dengan Roh-Mu, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Tuhan yang terus kuduskan dan sempurnakan hidup kami, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa kami, ya Tuhan, buat pemerintah kami, ya Tuhan, untuk mengatasi pandemi yang terjadi. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati segala daya upaya yang dilakukan, supaya pandemi ini dapat teratasi dengan segera, ya Tuhan. Dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus menguatkan untuk para suster, para dokter, para perawat, mereka yang bekerja, ya Tuhan, untuk merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan jaga mereka dan keluarga mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan memberikan daya imun yang baik sehingga mereka tidak terinfeksi dengan virus dari para pasien yang mereka rawat dan layani. Kami menyerahkan Tuhan, Tuhan juga yang menolong. Biarlah ya Tuhan segala pencobaan ini boleh dapat teratasi dengan baik oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada pemerintah kami. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan situasi kondisi dunia saat ini. Biarlah berkat Tuhan juga turun bukan hanya untuk bangsa kami, tapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Begitu banyak korban, ya Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada setiap anggota keluarga yang tertimpa masalah ini. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Penghiburan daripada Roh Kudus.
kiranya boleh membawa mereka untuk tetap dapat mengalami kelegaan, keteguhan dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami menyerahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang memimpin menyertai kami. Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah dalam diri kami. Pakailah kami untuk dapat menjadi saksi-saksi Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semuanya sudah diberkati dengan firman. Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang sudah dengan setia mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Juga setiap orang tua yang sudah mendorong anak-anaknya untuk ikut ibadah online. Tuhan yang memberkati kita semua. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Persembahan ini bisa kalian tabung di rumah. Kemudian nanti waktu kita bisa ibadah di sekolah minggu lagi, kita bawa ke sekolah minggu dan kita persembahkan untuk Tuhan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.